فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, masih melanjutkan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan ayat 93 sampai 94 sampai 96. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadza kama da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda Najran minan Nasara. Dan ini masalah mubahalah, minta siapa yang lebih dusta di antara dua kelompok maka biar dia dimatikan saja. Ini adalah sebagaimana seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada delegasi Najran dari kalangan Nasara. Ba'da qiyamil hujjati alaihim fil munazarah. Setelah tegaknya hujjah terhadap mereka di dalam perdebatan. Wa utuwihim wa inadihim, dan setelah penentangan dan pembangkangan mereka. Ilal mubahalah. Misalnya mertua. Ila di sini bukan maktuf kepada utu atau inat, tapi bukan muta'alik dengan utu atau inat, tapi muta'alik kepada apa? Da'a Rasulullah ila al mubahalah. Setelah ini semua, maka Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mubahalah. Tayyib. Al-bahal yaitu al-la'nah, yaitu mubahalah mula'anah. Faqala ta'ala, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka barang siapa mengajakmu berdebat, bukan hajja alaika, tapi hajjaka, mengajak dirimu untuk sama-sama berdebat setelah datangnya ilmu kepadamu, setelah tegaknya hujjah kepada kedua belah pihak. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Maka katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang Najran itu, Nasara Najran, kemarilah kalian untuk kita memanggil anak-anak kita, dan juga maksudnya kalian memanggil anak-anak kalian, kami memanggil istri-istri kami, dan kalian memanggil istri-istri kalian, dan juga diri-diri kami dan diri-diri kalian. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian kita bermubahalah untuk kita jadikan kutukan dari Allah menimpa orang-orang yang dusta. Falamma ra'au dzalik qala ba'dul qaumi li ba'd. Manakala mereka melihat itu keteguhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah tegak hujjah dan mereka membangkang, tidak ada yang tersisa kecuali apa? Mubahalah saja. Wallahi la in bahaltum hadan nabi la yabqa minkum ainun tatruf. Salam marhaban. Demi Allah, seandainya Nabi ini mengajak kalian mubahalah, tidak akan tersisa dari kalian satu mata pun yang berkedip. Tahu itu, tapi disuruh masuk Islam tidak mau. Dimuliakan dengan kemuliaan syariat dan kemuliaan dunia, mereka tidak mau. Karena jelas yang setia dengan Nabi, dia akan mulia di akhirat dan juga mulia di dunia. Terutama apa? Mereka masih di zaman generasi pertama, zaman keemasan Islam, kemuliaan yang besar. Mereka tidak mau. Ya sudah, sekalian diajak mubahalah, itu pun tidak berani juga. Lalu apa yang tersisa? Pembangkangan di dalam hati, pembangkangan yang ada di hati. Fa inda dzalika janahu ilas silm. Boleh silm, boleh salem. Ketika itulah mereka memilih atau condong kepada perdamaian. Perdamaian dalam artian apa? Mereka membayar jizyah. Wa badzalul jizyata an yadin wa hum shaghirun, dan mereka mencurahkan jizyah upeti
an yadin, yaitu dari tangan mereka dalam keadaan mereka hina. Ini rugi, Tuhannya tidak mampu melindungi, Tuhan mereka tidak mampu melindungi mereka dan memuliakan mereka. Akhirnya mereka hina macam ini. Masuk Islam tidak mau. Fadarabaha alaihim, maka Rasulullah menetapkan jizyah itu terhadap mereka. Daraba yaitu apa? Menetapkan. Wa ba'atsa ma'ahum Aba Ubaidah bin al-Jarrah. Dan Rasulullah SAW mengutuskan bersama mereka Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena apa? Mereka akan pulang dan mereka minta pada Rasulullah untuk mengutuskan yaitu apa? Utusan Nabi yang amin, haqqa amin, yang betul-betul terpercaya. Lalu Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah sehingga beliau dijuluki Aminu hadhil ummah. Tayyib, aminan yaitu sebagai orang kepercayaan untuk mengajari mereka dan nanti pulang membawa jizyah. Wa mithlu hadzal makna au qaribun min, yang semisal dengan makna ini, makna apa itu? Mubahalah atau dekat kepada makna ini, qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an yaqula lil musyrikin. Sabda yaitu firman Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada kaum musyrikin, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Walaupun ini tidak langsung menyebutkan itu, tetapi apa? Dekat kepada makna itu. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, barang siapa berada di dalam kesesatan, maka hendaknya Ar-Rahman memberikan uluran bantuan kepadanya dengan sebenar-benarnya. Sampai kemudian apa? Datang azab. Lihat siapa yang mendapatkan itu. Man kana fid dhalalati minna aw minkum fazadahullahu mimma huwa fihi wa maddalah. Yaitu barang siapa berada di dalam kesesatan dari kami atau dari kalangan kalian, maka semoga Allah menambahi dia di dalam perkara yang dia ada di atasnya, yaitu apa? Bernikmat-nikmat dalam keadaan dia memiliki akidah yang sesat. Wa maddalah, dan memberikan dukungan untuknya, dukungan materi. Wastadrajah, dan mengulur-ulur dia. Kama sayati taqriruhu fi maudhi'ih, sebagaimana akan datang penetapannya di pembahasan ini, yaitu dalam surat Maryam. Insyaallah umur kita sampai ke situ juga. Insyaallah. Fa'amma man fassaral ayata ala makna, adapun orang yang, yaitu sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini berdasarkan makna, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasulullah, apabila negeri akhirat itu adalah untuk kalian semata di sisi Allah, bukan untuk orang-orang yang lain, maka hendaknya kalian meminta kematian apabila kalian adalah orang-orang yang jujur. Ayat ini kemudian apa? Sebagian ulama mengatakan in kuntum shadiqina fi da'wakum, yaitu apabila kalian jujur di dalam dakwaan kalian, fatamannabul anal maut, maka sekarang juga hendaknya kalian mendoakan kematian, yaitu memohon kematian. Walam yata'arad haula ilil mubahalah, yaitu para ahli tafsir tidak masuk kepada pembahasan mubahalah. Jadi minta kematian hanya untuk mereka. Untuk tafsir yang pertama, kematian untuk siapa yang paling dekat, yang paling dusta di antara dua kelompok itu. Yang ini khusus untuk kalian saja. Kalian mati dan buktikan kalian masuk surga atau neraka. Berani tidak? Tayyib. Kama qarrarahu ta'ifatun minal mutakallimin, sebagaimana sekelompok ahli kalam menetapkan itu. Walaupun apa? Ahli kalam tidak layak bicara tentang masalah ini. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, para ulama telah bersepakat bahwasanya ahli kalam tidak termasuk dalam tabaqatul ulama. Hanyalah ulama itu adalah ahlul athar. Baik. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh para a'imah yang lain di dalam kitab usul fikih, bahwasanya yang dimaksudkan dengan mujtahid adalah para ulama dan fuqaha, tidak masuk di dalamnya adalah ahli kalam.
Tapi prakteknya banyak ahli kalam yang ingin ikut bicara, tidak mau diam. Namanya apa? Memang mereka sok tahu. Wa ghairihim juga para selain ahli kalam, sekelompok orang berpendapat bahwasanya ini bukan mubahalah, tapi langsung aja orang Yahudi yang dituntut untuk minta mati. Wa mala ilaihi Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir condong kepada pendapat yang ini, yaitu minta kematian hanya untuk mereka saja, bukan untuk kedua belah pihak yang paling dusta. Ba'da ma qarabal qaulal awal, setelah Ibnu Jarir mendekat ke pendapat yang pertama. Fa innahu qal, karena Ibnu Jarir mengatakan al qaulu fi tafsiri qaulihi ta'ala, pembicaraan tentang tafsir firman Allah Ta'ala, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa hadhil ayah mimma ihtajjallahu bihi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam 'alal yahud. Kata Ibnu Jarir, dan ayat ini termasuk hujjah yang Allah gunakan untuk menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam demi menghadapi orang-orang Yahudi. Alladzina kanu baina dhahranai muhajarih, yang mana mereka itu ada di antara tempat hijrah beliau, ya ada di Madinah. Wa fadhaha biha ahbarahum wa ulama'ahum, dan dengan ayat ini Allah membongkar para ulama mereka, para pendeta-pendeta dan ulama mereka. Ternyata mereka tidak berani menghadapi tantangan macam ini. Wa dzalika anna Allah amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qadiyatin adilatin bainahu wa bainahum. Yang demikian itu karena Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam menuju kepada ketentuan yang adil atau keputusan yang adil antara beliau dengan mereka. Fi ma kana bainahu wa bainahum minal khilaf, di dalam perselisihan yang terjadi antara beliau dengan mereka. Ya, kalau adu dalil saja kemudian mereka tetap tidak mau mengikuti dalil nakli, mereka tidak terima dalil akli, mereka juga membangkang walaupun selalu kalah, maka yang tersisa adalah ini. Kalian mengklaim kalian masuk surga, coba sekarang minta mati, berani tidak? Untuk membuktikan kalian di surga ataukah kalian di neraka. Walaupun mungkin akan orang pakai akal, kalau sudah mati kan bagi orang yang masih hidup nggak terbukti, karena kita tidak tahu dia itu di dalam surga atau neraka karena alam setelah kematian. Maka jawabnya senang aja. Mereka tidak mampu untuk mencari kelemahan Al-Quran, dan mereka sendiri sudah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW mampu menjawab soal-soal mereka adalah dengan sebab diinformasikan oleh Jibril. Lalu mereka mengatakan Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Jadi mereka mengakui memang Nabi dapat wahyu melalui Jibril. Nanti senang, tinggal Jibril juga yang kemudian memberikan informasi dan mendatangkan bukti. Ternyata orang itu matinya di mana dan seterusnya. Tayyib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam, yaitu masalah pembuktian ini mudah saja. Dari apa? Dari sisi Allah dan Rasulnya itu mudah. Senang aja untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat yang mereka tidak mampu untuk nanti membantahnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas. Ketika Rasulullah hijrah, lalu apa? Ada orang dari kalangan Ansor yang dia itu sudah masuk agama Nasoro. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia jadi sekretari Nabi. Kemudian apa? Belajar Al-Baqarah. Kalau nggak salah Baqarah dan Ali Imran. Setelah itu dia murtad. Dia datang ke orang-orang Nasoro mengatakan, tidaklah ilmu Muhammad melampaui apa yang saya ketahui ini, yaitu apa? Hafalan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau nggak salah ada Ali Imran juga. Maka mereka sangat mengagungkan dia. Ternyata tidak lama kemudian dia mati. Nah, setelah dia mati, mereka pun memakamkan dia. Tahu-tahu hari berikutnya dia sudah dimuntahkan oleh bumi. Maka orang-orang Nasoro mengatakan ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Lalu mereka memasukkan orang ini ke dalam kubur yang lebih dalam. Ternyata hari berikutnya dimuntahkan lagi. Demikian pula beberapa hari sampai akhirnya mereka membiarkan dia di muka bumi dan mengatakan ini bukan manusia. Jadi senang aja untuk membuktikan tentang apa? Tentang ruginya orang-orang yang menentang Rasul, dan terbukti mereka
ternyata tidak diterima oleh alam setelah itu. Jadi nabi yang betul. Masalah pembuktian senang aja. Yang penting mereka berani tidak menghadapi tantangan nabi. Nah, mereka tidak berani. Salam marhaban. Ya rahmakallah. Itu tadi di Sahih Muslim tentang kisah orang apa tadi? Orang Madinah yang murtad, iya. Baik. Kita lanjutkan di sini. Kama amarahu an yad'u al-fariqal akhar minan nasara idza khalafuhu fi Isa bin Maryam alaihissalam wa jadaluhu fihi ila fasilatin bainahu wa bainahum minal mubahalah. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk mengajak kelompok yang lain dari kalangan ahli kitab, yaitu siapa? Dari kalangan Nasara. Manakala mereka menyelisihi beliau di dalam keyakinan tentang Isa bin Maryam alaihissalam dan mereka membantah beliau tentang itu, tentang Nabi Isa, mengajak kemana? Mengajak untuk kata putus, fasilah antara beliau dengan mereka di dalam mubahalah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Imam Ibnu Jarir kalimatnya sudah dekat ke tafsir yang pertama, bahwasanya ayat ini terkait dengan masalah mubahalah. Faqala li fariqil yahud, maka Nabi SAW bersabda kepada kelompok Yahudi, in kuntum muhiqin fatamannawul maut, jika kalian memang orang yang benar, maka mintalah kematian. Fa inna dzalika ghairu dharrin bikum, karena kematian tidak akan merugikan kalian. Kenapa? Masuk surga, apa ruginya? In kuntum muhiqina fima tad'un minal iman, jika kalian memang benar di dalam pernyataan atau dakwaan kalian bahwasanya kalian adalah orang-orang yang beriman, wa qaribil manzilati minallah, dan kalian wa qurbil manzilati minallah, dan kalian itu memang dekat posisinya di sisi Allah Ta'ala. Bal u'tikum umniyatakum minal maut idza tamannaitum, bahkan saya akan memberikan kepada kalian apa yang kalian mintakan. Baik, umniyatakum, yaitu apa yang tadi itu, tamannau, berupa kematian jika kalian memang meminta itu. Fa innama tasiruna ila rahah min ta'bid dunya, karena kalaupun kalian mati, kalian menuju kepada rehat, istirahat dari letihnya urusan dunia, wa nasabiha, dan penatnya urusan dunia, wa kadri aisyiha, dan kekeruhan hidup di dunia. Muslimin suka itu, istirahat dari keletihan hidup dunia. Orang kafir tidak berani, karena mereka tahu mau kemana, sementara Muslim tahu mau kemana dan baik sangka pada Allah. Wal fauzi bi jiwarillahi fi jannatih, dan berjaya berdekatan dengan Allah Ta'ala di surganya. Bijiwarillah, yaitu jadi apa? Jadi jirannya Allah Ta'ala. In kanal amru kama taz'umun, apabila perkaranya seperti yang kalian nyatakan, min annad daral akhirata lakum khassatan dunana, berupa bahwasanya negeri akhirat itu khusus untuk kalian saja, bukan untuk kami. Wa illam tu'tuha, kalau kalian tidak mau memberikan, yaitu apa? Memenuhi tantangan ini, aliman nasu annakumul mubtilun, orang-orang akan tahu bahwasanya kalian itulah ahli batil. Wa nahnul muhiquna fi da'wana, dan kamilah yang benar di dalam dakwaan kami. Wa kasyafa amruna wa amrukum lahum, dan akan tersingkaplah ajaran kami, yaitu benarnya ajaran kami dan salahnya ajaran kalian untuk umat manusia. Yang inilah yang betul, itulah yang keliru. Famtana'atil yahudu minal ijabah, maka orang-orang Yahudi tidak mau untuk memenuhi permintaan ini. Tayyib ila dzalik, memenuhi permintaan tersebut. Li ilmiha annaha intamannatil maut halakat, karena mereka tahu jika mereka meminta mati, mereka pasti binasa. Karena mereka mengklaim sebagai anak Tuhan atau Habibullah yang dicintai oleh Allah. Nah, minta akan diberi itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini fadhahabat dunyaha, dan dunia mereka akan lenyap.
wasarat ila khizyil abad, dan menuju kepada kehinaan yang kekal fi akhiratiha, di akhiratnya. Kamamtana afariqun nasara, sebagaimana kelompok Nasara tidak mau itu. Baik, ini berarti mubahalah, berarti apa? Sama-sama meminta. Engkau Yahudi meminta, kami juga minta pada Allah. Siapa yang dusta akan mati. Baik, ternyata orang Yahudi tidak berani, diajak untuk sama-sama mubahalah. Fahadal kalamu minhu awwaluhu hasan. Kata beliau, ucapan ini di awalnya bagus tentang masalah mubahalah. Cuma di akhirnya beliau lebih condong pada apa? Yang disuruh untuk minta mati cuma Yahudinya saja, Muslim tidak minta mati. Wa amma akhiruhu fa fihi nazar. Adapun akhir ucapan Imam Ibnu Jarir ini harus diperiksa lagi. Wa dzalika annahu la tadharul hujjatu alaihim ala hadha ta'wil. Karena berdasarkan takwil macam ini, tafsir yang kedua ini, hujjah tidak akan nampak pada mereka, tidak akan nampak untuk mengalahkan mereka. It yuqal, karena boleh saja dikatakan la yalzamu min kaunihim ya'taqiduna annahum shadiquna fi da'wahum, tidaklah mengharuskan dari keadaan mereka bahwasanya mereka meyakini mereka itu jujur di dalam dakwaan mereka, an yatamannawul maut, lalu mereka meminta mati, untuk kemudian mereka harus minta mati, minta kematian. Fa innahu la mulazamata baina wujudi shalah wa tamannil maut. Karena tidak ada sikap saling mengharuskan antara adanya kebenaran dan meminta kematian. Baik, apa kena-mengena antara meminta kematian dengan ajaran kamilah yang betul? Karena memang seperti tadi, yaitu apa? Boleh saja orang Yahudi bilang, ya jangan cuma kamilah yang diminta mati, coba engkau wahai muslimin minta mati. Baik, maka yang betul adalah tafsir yang pertama, bukan hanya Yahudi yang diminta mati, kita juga minta, ya Allah, matikanlah kami, siapa yang paling dusta di antara kami, matikan dan binasakan kami. Baik, orang Yahudi tidak berani diajak untuk sama-sama minta mati. Adapun untuk tafsir kedua, yaitu cuma Yahudi yang disuruh mati. Nah, jelas mereka nggak mau, kalian pun nggak mau diminta untuk meminta mati sekarang. Mereka akan mampu untuk mengucapkan itu. Walaupun orang yang mukmin dia tidak takut untuk minta mati. Mukmin sudah lama merindukan mati syahid dan sebagainya. Baik, itu dari satu sisi tentunya. Walaupun dari sisi yang lain Rasulullah melarang untuk minta mati karena musibah-musibah yang dialami. Tapi di dalam hujjah jelas apa? Kita harus adil. Jangan kemudian kalian minta mati coba. Kamu juga lah. Enggak, Rasul menyuruh kami jangan minta mati. Enggak boleh, nanti mereka akan bilang, oh enggak adil lah macam itu. Dalam hujjah harus sama-sama. Baik. Kemudian makanya tafsir yang kedua ini tidak sekuat tafsir yang pertama. Sama-sama minta mati seperti dalam mubahalah dengan Nasara. Ya rahmukallah. Baik. Kemudian disebutkan di sini kata beliau, wa kam min shalihin la yatamannal maut. Alangkah banyaknya orang soleh yang tidak minta mati. Iya, orang soleh ikut dalil dan dalil melarang untuk minta mati. Cuma dalam adu hujjah memang apa? Kita sama-sama menantang. Menantang bukan dengan dusta tapi jujur. Bal yawaddu an yu'ammara liyazdada khaira. Bahkan orang yang soleh dia menginginkan untuk dipanjangkan umurnya agar bertambah baik. Wa tartafi darajatuhu fil jannah, dan agar semakin meninggilah derajat dia di surga. Baik, dari sisi praktek amaliyahnya memang dilarang minta mati. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah para solihin banyak sekali mereka lebih suka apa? Lebih suka menghadap kepada Allah daripada lama-lama dengan ahli dunia yang meletihkan. Walaupun lidahnya tidak akan mengatakan ya Allah matikanlah saya, karena hadisnya melarang memang. Kecuali yang sangat terpaksa minta pilihan, bukan minta mati tapi minta pilihan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis, datang dalam hadis, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Kata beliau dalam catatan kaki, kata muhakiknya riwayat Tirmidzi di dalam Az-Zuhud dari dua jalur. Yang pertama Hasan Gharib, yang kedua Hasan Sahih. Kata muhakiknya untuk jalur yang kedua ada Ali bin Zaid bin Jud'an, dia dhaif, tamam. Baik. Dan dalam riwayat Imam Ahmad juga, Syekh Ahmad Syakir mengatakan sanadnya sahih.
kata si muhakiknya, yaitu sahih dengan jalur-jalurnya dan penguat-penguatnya serta pendukung-pendukungnya. Demikian pula Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Iya, ada yang sahih. Sahih lidzatih dari apa hadis siapa itu? Dari jalur yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhuma. Baik. Wa ja'a fi sahih an-nahyu an tamannil maut, dan telah datang di dalam hadis sahih larangan untuk meminta kematian. Wa fi ba'di alfadhih, dan di sebagian lafadznya la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meminta kematian. Lidurrin nazalabih, karena bencana yang menimpa dirinya. Imma muhsinan, karena boleh jadi dia ini orang yang berbuat baik. Fala'allahu an yazdad, maka boleh jadi dia akan bertambah baik lagi kalau dikasih umur panjang. Walaupun sedang ada musibah, mungkin setelah musibah selesai, maka apa? Kesempatan amal soleh lebih besar lagi. Wa imma musian, atau boleh jadi dia ini adalah orang yang berbuat buruk, tapi kalau dipanjangkan umurnya, fala'allahu an yasta'tib, boleh jadi setelah itu dia bertaubat. Jadi umur untuk seorang mukmin ini adalah modal yang bagus. Jangan malah minta dihilangkan modal itu, nanti menyesal sendiri. Walahum ma'adzalika an yaqulu ala hadza, dan mereka boleh bersamaan dengan ini untuk mengatakan berdasarkan ini, yaitu dohirnya dalam ihtijaj, dalam adu hujjah, faha angtum, atau hum di sini Yahudi ya. Mereka yaitu orang Yahudi boleh saja bersamaan dengan ini untuk berkata dengan pola penafsiran yang kedua tadi, faha angtum tak taqiduna ayyuhal muslimun annakum ashabul jannah. Kalian juga wahai kaum muslimin, kalian meyakini kalian penduduk surga. Wa angtum la tatamannawna fi halis sihatil maut. Kalian dalam keadaan sehat, kalian sendiri tidak minta mati. Fa kaifa tulzimuna bima nulzimukum? Maka bagaimana kalian memaksa kami dengan sesuatu yang boleh saja kami ikut menuntut kalian? Makanya apa? Sebelum mereka membantah dengan cara itu, kita ajak untuk sama-sama dengan cara apa? Adil. Sama-sama minta kematian. Nah, mereka tidak akan berani. Mukmin tidak gentar dengan itu. Nah, ya, maka sebelum mereka membantah, kita sudah bilang, kami pun juga minta mati sama-sama. Lihat siapa yang paling dusta, maka dia yang hancur duluan. Wa hadza kulluhu innama nasha'a min tafsiril ayati ala hadzal makna. Ini semua orang Yahudi terbuka kesempatan untuk membantah balik. Munculnya ini adalah dari tafsir ayat dengan makna yang kedua tadi, yaitu apa? Makna yang kurang tepat. Baik. Fa amma ala tafsiri Ibnu Abbas fala yalzamu syai'un min dzalik. Adapun kalau berdasarkan tafsir Ibnu Abbas yang telah kita lewati di awal pembahasan tafsir tersebut, maka tidak ada konsekuensi sedikit pun dari itu. Karena apa? Sudah tepat, sudah adil. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya, itu hukum asalnya adalah sesama muslim, antara Islam dengan kafir setelah tegak hujjah dan mereka kalah dan membangkang. Nah, kemudian para ulama mengambil makna bahwasanya ini bersifat umum. Makanya Ibnu Abbas menantang Zaid bin Sabit untuk mubahalah tentang salah satu masalah dalam masalah dalam masalah faraid. Cuma Zaid bin Sabit tidak mau. Demikian pula Imam Sufyan Al-Auza'i ketika berdebat dengan Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah seorang rawi yang Ats-Tsauri menganggap dia ini siqah atau soduq. Sementara Al-Auza'i mengatakan saya punya hujjah bahwasanya dia ini orangnya dhaif. Tetap Tsauri tidak mengakui itu setelah disebutkan hujjah. Lalu ditantang mubahalah oleh Al-Auza'i. Tsauri senyum aja. Tayyib. Mengakui bahwasanya ini berarti hujjahnya kuat. Dia siap untuk mempertanggungjawabkan hujjahnya. Jadi masalah boleh, tapi tidak boleh bermudah-mudah, dan sebagian ada yang keliru dalam menerapkan itu. Adu hujjah tidak kuat, tahu-tahu sudah nantang mubahalah. Berarti ini jangan-jangan dia udah bosan hidup. Salah itu. Itu juga dipraktekkan oleh Ibnu Hajar ketika menghadapi musuh sunnah. Memang orang yang membenci sunnah. Diajak mubahalah setelah debat, ternyata nggak sampai setahun dia mati si musuhnya itu. Karena Ibnu Hajar sekarang sedang membela sunnah dan orang itu menentang sunnah waktu itu.
Taib. Dan banyak kisah-kisah masalah itu di kalangan ulama. Wallahu a'lam.